Selamat siang. Pada pertemuan terakhir dari materi kuliah farmasi klinik, saya akan menjelaskan mengenai pemantauan kadar obat dalam darah. Nah, ini materi yang terakhir dan juga merupakan kalau di urutan pelayanan farmasi klinik di Permenkes nomor 72 tahun 2016, ini memang termasuk yang terakhir ya, tapi bukan yang disebutkan terakhir, tapi bukan berarti pelayanan yang terakhir. Oke. Apa itu pemantauan kadar obat dalam darah? Adalah sebuah interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Oke, jadi kita ulangi lagi ya. Pemantauan kadar obat dalam darah adalah interpretasi. Berarti kita harus bisa mengungkapkan apa makna dari hasil pemeriksaan kadar obat tertentu ya. Jadi nggak semua obat itu diperiksa kadar obatnya atas permintaan dari dokter yang merawat ya, karena diketahui obat tertentu ini memiliki indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Oke. Nah, kita akan lihat di sini apa tujuan pemantauan kadar obat dalam darah. Yang pertama adalah mengetahui kadar obat dalam darah ya pastinya, sehingga kita bisa memperoleh terapi yang maksud saya memperoleh terapi yang efektif melalui aturan dosis untuk menjamin tercapainya kadar obat yang cukup di tempat aksi atau reseptor. Nah, ini maknanya adalah ketika kita tahu kadar obat dalam darah, ya berarti kita bisa memastikan bahwa aturan dosis yang diberikan kepada pasien itu sudah termenjamin bahwa kadar obat itu tuh cukup memberikan aksi farmakologi di reseptor yang diharapkan. Nah, dengan demikian terapi yang diharapkan itu pun dapat tercapai. Yang kedua adalah dalam hal ini tujuan pemantauan kadar obat dalam darah adalah memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawat, terutama terkait dengan dosis obat. Oke. Kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah melakukan penilaian kebutuhan pasien yang membutuhkan pemeriksaan kadar obat dalam darah atau PKOD. Yang kedua adalah mendiskusikan kepada dokter untuk persetujuan melakukan pemeriksaan kadar obat dalam darah. Dan yang ketiga adalah menganalisis bagaimana hasil pemeriksaan kadar obat dalam darah, lalu bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi kepada dokter terkait dengan hasil pemeriksaan kadar obat tersebut. Oke, nah TDM, Therapeutic Drug Monitoring atau pemantauan kadar obat dalam darah ini tidak diperlukan untuk apa saja? Yang pertama, obat dengan indeks terapi yang lebar. Oke, tadi kita sudah membahas di awal bahwa definisi dari pemantauan kadar obat dalam darah adalah atas permintaan dari dokter karena indeks terapi obat tertentu ini tadi yang sempit. Nah, berarti kalau misalnya indeks terapi obat itu lebar, berarti tidak perlu dilakukan pemantauan kadar obat dalam darah. Yang kedua adalah ketika respon klinis secara langsung dapat diamati atau dapat diukur, misalnya tekanan darah, glukosa darah, ini kan semua bisa diukur menggunakan alat yang bisa mengukur bagaimana respon klinis pasien terhadap pengobatan yang ada. Jadi tidak perlu dilakukan therapeutic drug monitoring. Nah, di sini makanya saya di pertemuan ini saya akan jelaskan 3 contoh obat yang dilakukan pemantauan kadar obat dalam darah. Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contoh obat yang perlu dipantau kadar obatnya, maka kita harus kembali mengingat konsep dari range terapi ya, range terapi. Jadi kita tahu bahwa ketika obat itu mengalami perubahan, dalam hal ini ada mengalami perubahan secara farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik, kita harus mengingat bahwa ada yang namanya konsentrasi obat di dalam darah ya, di mana konsentrasi obat di dalam darah ini terjadi karena ada tadi yang saya bilang, ada obat itu bisa mengalami fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik, di mana ketika masuk ke dalam tubuh akan terjadi banyak perubahan dan ini akan mempengaruhi yang namanya konsentrasi obat di dalam darah. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa ada yang namanya range terapi. Range terapi ini apa sih maksudnya? Adalah range, namanya juga range itu adalah rentang ya, rentang terapi, rentang di mana obat itu akan memberikan respon sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kurang dari rentang terapi tersebut, maka kemungkinan itu akan seperti subterapi ya, jadi tidak memberikan efek terapi yang diharapkan. Tapi jika melebihi dari range terapi, kadar obat dalam darahnya melebihi dari range terapi, maka ini akan meningkatkan namanya resiko toksisitas. Oke.
Nah, jadi ini yang konsep yang perlu kita pahami dulu tentang pemantauan kadar obat dalam darah. Berikutnya, ya ini sudah merupakan gambaran yang sering kita pelajari dalam terapi drug monitoring atau pemantauan kadar obat dalam darah, ataupun yang kita bahas dalam pelajaran farmakokinetika, di mana ada sebuah grafik konsentrasi obat, ya ini konsentrasi obat versus waktu, ya. Jadi kita bisa mengingat kembali bahwa ada yang namanya therapeutic window atau range terapi tadi yang disebutkan, ya. Karena tadi range terapi ini kan bicara soal berapa besar kadar obat dalam darah, di mana ketika di bawah dari konsentrasi yang diharapkan, maka efek yang diharapkan pun tidak tercapai atau subterapi. Tapi jika melebihi, maka akan meningkatkan efek samping atau resiko toksisitas. Ini juga gambaran grafik dari konsentrasi obat dalam darah versus waktu, di mana ketika obat itu diberikan dengan dosis ganda, ya. Jadi akan ada sampai di sini ya akan ada range terapi juga, di mana pada pemberian dosis ganda ini akan terjadi namanya steady state, ya, di mana keadaan tunak. Ya, keadaan tunak di mana konsentrasi obat ini berada dalam keadaan di dalam range terapi yang diharapkan. Oke, nah di sini kita bisa maknai bahwa kadar obat di dalam darah dapat ditafsirkan dengan melalui pendekatan farmakokinetika klinis agar dapat dilakukan perkiraan secara kuantitatif antara dosis dan efek. Ya, tentunya kita berharap dengan adanya pemberian obat dengan dosis tertentu itu akan menghasilkan efek tertentu pula. Ya, terutama efek yang diharapkan. Nah, ini tentu sangat dipengaruhi oleh kadar obat di dalam darah. Perhitungan kadar obat dalam darah dapat mengasumsikan hubungan yang dapat ditentukan antara dosis dan konsentrasi obat dalam darah pada fase farmakokinetika dan juga bagaimana clinical outcome pada fase farmakodinamika. Ini sudah jelas ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa yang berikutnya poin penting, kadar obat dalam keadaan tunak atau concentration steady state (CSS) terjadi ketika jumlah obat yang diberikan dalam periode waktu tertentu, ya, sama dengan jumlah obat yang dihilangkan atau clearance-nya dalam periode yang sama. Jadi keadaan tunak yang di sini dimaksud adalah tadi ini ya, bahwa obat yang diberikan dalam waktu tertentu itu sama dengan waktu dia di jumlah waktu yang dibuang, ya, obat itu dibuang dari atau dihilangkan dalam periode yang sama. Oke, nah ini kita sudah masuk ke contoh-contohnya ya. Jadi tadi ini sedikit gambaran teori saja, tidak terlalu mendalam ya tentang pemantauan kadar obat dalam darah. Maksudnya teori-teori tentang indeks terapi dan maksud saya tentang gambaran lebih jelasnya karena Anda semua kan sudah mengikuti mata kuliah farmakokinetika di semester sebelum semester ini. Ya saya yakin Anda sudah mengingat gitu ya tentang apa itu range terapi, plasma, konsentrasi obat dalam darah. Ya tinggal sekarang bagaimana kita lebih ke sifat yang aplikatif. Artinya kita mencari atau mempelajari ya apa saja sih sebenarnya obat-obat yang termasuk indeks terapi sempit gitu. Nah, dan dalam hal ini kita harus tahu bagaimana cara apakah semua indeks terapi sempit itu berarti dia langsung akan memberikan efek seperti apa ya. Jadi ada 3 contoh obat-obatan yang termasuk dalam indeks terapi sempit. Yang pertama aminofilin, phenytoin, dan digoxin. Oke, aminofilin, phenytoin, dan digoxin. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah aminofilin. Jadi aminofilin itu digunakan untuk keluhan sesak napas pada pasien asma dan juga PPOK. Di mana di sini aminofilin ini termasuk obat dengan indeks terapi yang sempit. Berapa sih indeks terapi yang sempit itu dikatakan sempit? Yaitu pada aminofilin inilah 10 sampai 20. Nah, kalau kita bisa lihat ini selisihnya cuma 10 ya. 10 mg per liter. Ini sangat sempit. Karena ketika dia kurang dari 10, maka itu sudah di bawah rentang terapi kadar obatnya. Tapi kalau misalnya lebih dari 20, maka sudah dikatakan di atas rentang terapi. Yang tadi sudah disebutkan bahwa di bawah rentang terapi berarti resiko dari terjadinya subterapi. Oke, bukan resiko ya, efeknya menjadi subterapi atau tidak tercapainya efek terapi yang diharapkan. Atau bisa terjadi efek samping ataupun resiko terjadinya toksisitas. Nah ini sangat sempit ya, jadi selisihnya cuma 10. Maka dikatakan obat dengan indeks terapi yang sempit. Nah, oleh karena itu pemberian aminofilin IV drip yang diberikan secara drip ya dapat mengurangi fluktuasi antara palung dan puncak kadar obat dalam darah. Ya dengan pemberian drip ini diharapkan tidak akan memberikan perubahan yang signifikan ya, perubahan yang begitu menonjol antara ketika obat itu diberikan secara drip.
Jadi diharapkan di sini mengurangi terjadinya fluktuasi. Nah, aminofilin drip ini diberikan secara lambat selama 20-40 menit. Karena pemberian IV bolus dengan tekanan dapat menimbulkan cardiac arrest, hipertensi, dan meningkatkan resiko kejadian toksisitas. Ya, jadi makanya kenapa aminofilin itu diberikan secara drip, ya karena tadi ya, karena dia rentang terapinya sempit, dan untuk mengurangi fluktuasi antara palung dan puncak kadar obat, maka diberikan secara drip. Dengan dosis yaitu 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan per jam, dan diberikan dengan menggunakan cairan infus RL. Pemberian aminofilin pada dosis terukur dapat menghasilkan perbedaan kadar obat di dalam darah pada tiap-tiap individu. Perbedaan kadar obat dalam darah ini menunjukkan perbedaan respon klinis ya pasti ya. Kalau misalnya dosisnya sama, bisa terjadi perbedaan walaupun dosisnya sama, tapi kadar obat dalam darah ini juga bisa berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Akibatnya respon klinis pun berbeda. Ya, kadar obat dalam darah yang berada di bawah kadar rentang terapi dapat memungkinkan adanya respon terapi yang ditimbulkan tidak efektif dan juga memungkinkan adanya perbaikan gejala. Oke, kita akan mempelajari beberapa hasil penelitian yang ada yang dilakukan Lorenzi et al. 2018. Pasien dengan kadar aminofilin di bawah rentang terapi dapat memberikan perbaikan gejala asma. Jadi kalau kita mempelajari kan kalau kurang dari 10 ya berarti dia subterapi. Tapi ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ketika di bawah rentang terapi masih bisa memberikan perbaikan gejala asma. Nah ini mengapa bisa terjadi? Hal ini menunjukkan bahwa respon klinis bersifat individual, seperti pada perubahan kepekaan reseptor dan perbedaan kemampuan organ dari setiap individu untuk memetabolisme dan mengeliminasi obat. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa kadar obat itu mempengaruhi respon klinis. Nah, sekarang kadar obat itu ditentukan bukan hanya berdasarkan dosisnya, tapi ada yang perlu kita ingat adalah adanya kepekaan reseptor, perbedaan kepekaan reseptor dan perbedaan kemampuan organ dari setiap individu untuk memetabolisme dan mengeliminasi obat. Nah, apa saja di sini? Variasi kondisi individu tersebut yaitu adalah tingkat keparahan penyakit, gangguan fungsi hati, misalnya pasien gagal jantung, orang tua dengan komorbid, kombinasi dengan dalam regimen terapi dapat mempengaruhi secara signifikan dalam penetapan kadar obat dalam darah. Nah, dalam hal ini contohnya pasien dengan gangguan jantung dan gangguan hati akan berpengaruh pada nilai waktu paruh, yaitu tes tengahnya dan juga clearance-nya yang merupakan parameter farmakokinetika primer yang nilainya tergantung pada faktor fisiologis tubuh. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini bahwa memang bisa terjadi variasi kondisi individu di mana ini bergantung pada kondisi pasien tersebut ya, terutama di sini adalah penekanan pada pasien dengan gangguan jantung dan juga gangguan hati yang ini akan mempengaruhi waktu paruh obat tersebut dan clearance-nya. Nah, untuk pasien dengan gangguan hati akan memperpanjang waktu paruh dan mengurangi nilai clearance sampai dengan 50% ya. Jadi memperpanjang waktu paruh berarti dalam hal ini obat ini akan makin lama ya di dalam tubuh, memperpanjang waktu paruh. Gangguan jantung menyebabkan berkurangnya clearance aminofilin karena adanya penurunan aliran darah hati sekunder akibat gangguan curah jantung. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang variasi kondisi individu ya ini menjadi penekanan. Walaupun memang obat ini indeks terapinya sempit, tapi perlu penekanan bagaimana apakah ada variasi ya terkait dengan kepekaan reseptor, kemampuan organ ya dimaksud tadi jantung dan hati untuk dalam proses ya, walaupun seperti jantung tidak ikut ya dalam proses metabolisme dan eliminasi obat, tapi ini juga mempengaruhi bagaimana kerja dari hati atau hepar. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu phenytoin. Jadi phenytoin itu seperti kita ketahui dia merupakan antiepilepsi yang efektif digunakan untuk menangani kejang parsial dan kejang tonik-klonik. Di mana di sini United States Federal Drug Authority US FDA menyetujui bahwa phenytoin dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati kejang yang terjadi selama ataupun sesudah dilakukannya bedah saraf. Jadi selain mengatasi kejang, juga kejang parsial, kejang tonik-klonik, tapi juga dikatakan dapat mencegah, mengobati kejang yang terjadi selama ataupun sesudah dilakukannya tindakan pada bedah saraf ya. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa indeks terapi sempit dengan kisaran terapi yaitu 10-20, berarti hampir sama seperti aminofilin. Tadi aminofilin juga 10-20 dengan atau bisa juga kalau dikonversi 40-80
mikromol per liter, di mana kita tahu bahwa phenytoin ini memiliki profil farmakokinetika yang non-linear. Mengapa ini? Hal ini disebabkan sistem enzim yang terlibat dalam metabolisme phenytoin secara bertahap ikut menjadi jenuh, sehingga menyebabkan eliminasi phenytoin menjadi menurun dan dosis dalam obat dalam darah meningkat, ya. Jadi di sini kita perlu penekanan bahwa phenytoin ini termasuk indeks terapi sempit dan juga dia memiliki profil farmakokinetika yang non-linear. Nah, di sini dikatakan dia di bawah rentang terapi tadi 10-20. Jadi kalau misalnya kurang dari 10 mg per liter, maka dia termasuk subterapi. Nah, tapi di sini kita perlu juga tahu bahwa di kadar 10-20 mg per liter juga bisa menimbulkan efek samping seperti mual yang dapat terjadi selama menggunakan phenytoin. Dikatakan berada toksik itu ya, keadaan toksik itu ketika lebih dari 20 mg per liter. Pemberian dosis phenytoin intravena adalah sebesar 100 mg per hari dan 200 mg per hari. Dengan dosis maintenance atau pemeliharaan yang direkomendasikan yaitu 200 sampai 400 mg per hari dengan durasinya adalah biasanya kurang dari 5 hari ya. Oke, nah hal ini disebabkan mengapa ada yang digunakan dengan jangka pendek saja karena di sini untuk mencegah terjadinya kejang ya. Terapi untuk mencegah terjadinya kejang dan juga untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Penggunaan phenytoin IV jangka panjang ini bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan gastrointestinal, mual, diare, konstipasi dan disfagia, ruam kulit yang muncul 2-8 minggu pada awal penggunaan, abnormalitas vitamin D yaitu terjadinya osteoporosis dan hiperplasia gingiva. Perbedaan kadar obat dalam darah ini dapat menimbulkan respon klinis yang berbeda antar individu. Ya, tadi sama seperti aminofilin bahwa perbedaan kadar obat itu tentu memberikan respon klinis yang berbeda. Dan perlu ditekankan bahwa respon klinis ini bersifat individual. Dan referensi kisaran rentang terapi phenytoin mungkin tidak berlaku untuk semua pasien yang perbedaannya dapat disebabkan oleh tipe kejangnya, keparahan gangguan yang mendasari atau kelainan genetik. Nah, ini kita akan lihat beberapa penelitian. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian Rahmatullah tahun 2013, pasien yang memiliki estimasi kadar phenytoin dalam darah di bawah kisaran rentang terapi dapat memberikan hasil terapi yang baik dilihat dari durasi bebas kejang. Jadi kalau kita pikirkan di bawah kisaran rentang terapi ini kan nggak mungkin ya sepertinya akan subterapi gitu. Tapi di sini justru di bawah kisaran rentang terapi itu akan memperlihatkan hasil terapi yang baik dilihat dari durasi bebas kejang. Namun di sini penelitian yang lain dilakukan Wu dan Lim tahun 2013 menyatakan bahwa estimasi kadar obat di bawah rentang terapi tidak dapat memberikan hasil terapi yang baik terhadap penghambatan kejang. Beberapa pasien dengan kadar phenytoin di dalam darah di bawah kisaran rentang terapi, yaitu kurang dari 10 mg per liter, dapat mencapai hasil terapi yang baik. Namun, pasien lain dengan kadar phenytoin dalam darah di atas kisaran rentang terapi, yaitu lebih dari 20 mg per liter, dapat mencapai hasil terapi tanpa efek samping. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan. Ya, kuncinya di sini adalah respon klinis itu bersifat individual. Ya, artinya apa? Kalau misalnya kita katakan tadi yang di bawah 10 ini berarti adalah subterapi, tidak juga gitu. Ada juga subterapi dia memberikan efek pada satu penelitian. Ada juga yang kalau kita katakan lebih dari 20 itu mengakibatkan yang namanya efek toksik, tapi juga ada yang di sini justru lebih dari 20 mencapai hasil terapi tanpa efek samping. Jadi ini kita bisa katakan, bisa ingat bahwa ini adalah bersifat individual. Dan kenapa bersifat individual? Karena ada yang namanya perbedaan tipe kejang, keparahannya, dan juga kelainan genetik yang mengakibatkan respon klinis itu berbeda antara satu pasien dengan satu pasien lain. Pada phenytoin, kita perlu tahu bahwa proses metabolisme obat dalam tubuh mengalami saturasi enzimatik disebabkan sebagian besar phenytoin, hampir 95%, itu dimetabolisme terutama oleh enzim sitokrom P450 yaitu CYP2C9 dan CYP2C19 yang dimana dalam setiap individu jumlahnya bervariasi. Selain itu, waktu paru yaitu tes setengah phenytoin memiliki kisaran antara 7-80 jam. Wah, ini besar sekali ya. Di mana ini tergantung dari kadar obat dalam darah. Di mana rata-rata waktu paru phenytoin itu 20 jam pada dosis 10-20 mg per liter. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa phenytoin itu respon klinisnya itu berbeda-beda tiap individu.
ya. Dan juga kita lihat bahwa di sini enzimatik ya, tadi dikatakan bahwa enzim sitokrom antara satu pasien dengan pasien yang lain itu berbeda dalam memetabolisme phenytoin. Maka tadi dibilang respon klinis terhadap phenytoin ini berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Pada kadar yang sangat rendah, metabolisme phenytoin mengikuti prinsip kinetika orde pertama. Namun seiring peningkatan kadar phenytoin dalam darah, terjadi perpanjangan eliminasi obat dan lama tinggal obat dalam tubuh. Sehingga meski estimasi kadar yang dapatkan berada di bawah kisaran rentang terapi, tetap dapat menghasilkan respon terapi. Ya tadi sudah saya sampaikan, kalau kita pikir di bawah 10 ini 10 mg per liter, pasti dia pasti subterapi sehingga nggak memberikan respon. Ternyata tadi sampaikan bahwa ketika kadar obat itu terus naik, maka bisa saja yang berada di bawah rentang terapi ini menghasilkan respon terapi, ya. Oke, kita lanjut ke obat yang ketiga, digoxin. Obat yang terakhir adalah obat yang dapat digunakan untuk terapi gagal jantung, di mana indeks terapi sempitnya ini kisaran 0,5 sampai 0,9 nanogram per mili. Jadi kalau kita lihat selisihnya cuma 0,4 ya. 0,4 saja. Jadi sangat-sangatlah sempit ya. Di mana kadar di bawah rentang terapi itu ketika kurang dari 0,5 nanogram per mili. Kadar di dalam rentang terapi jika 0,5 sampai 0,9 nanogram per mili, dan kadar di atas rentang terapi ketika 1 sampai 2 nanogram per mililiter. Menurut Ben, Molden, dan Bilaut 2016, rentang terapi yang direkomendasikan untuk kadar digoxin dalam darah yaitu 0,5 sampai 0,9 nanogram per mili. Sebab ketika kadar digoxin lebih dari sama dengan 1 nanogram per mililiter, maka akan meningkatkan resiko terjadinya toksisitas digoxin dan mortalitas pada pasien. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maury et al. 2014 juga dinyatakan hal yang sama, bahwa kadar digoxin dalam darah, yaitu lebih dari sama dengan 1 nanogram per mililiter, akan meningkatkan yang namanya mortalitas. Namun, kadar digoxin 1-2 bukanlah termasuk dalam kadar rentang toksik. Rentang ini menyebabkan tinggi resiko terjadinya efek samping. Ya, ini bukan berarti kadar toksik, tapi ini akan meningkatkan resiko terjadinya efek samping. Jadi yang direkomendasikan untuk digoxin adalah 0,5 sampai 0,9 nanogram per mili. Apa saja faktor yang mempengaruhi ya? Ya, kita perlu tahu bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya kadar digoxin dapat disebabkan oleh penggunaan digoxin serta kondisi ginjal pasien yang tidak normal, terlihat dari tingginya nilai serum kreatinin pasien. Ya, tadi kalau kita belajar untuk aminofilin itu kan pada fungsi hati dan fungsi jantung. Nah, pada digoxin ini lebih keterkaitannya pada kondisi ginjal. Jadi fungsi ginjal adalah faktor utama yang mempengaruhi konsentrasi digoxin. Dengan dosis harian digoxin yang direkomendasikan untuk penderita CHF adalah 0,0625 sampai 0,125 mg per hari, dan untuk penderita AF adalah 0,125 sampai 0,250 mg per hari. Durasinya yaitu perkiraan 5 sampai 10 hari. Penggunaan digoxin tidak hanya digunakan selama rawat inap di rumah sakit, tetapi juga dapat dilanjutkan meskipun pasien sudah pulang dari rumah sakit. Nah, yang perlu menjadi perhatian bahwa penggunaan digoxin dilakukan secara rutin dapat menurunkan angka rawat inap pada pasien CHF dan juga F melalui penurunan resiko fraksi ejeksi, peningkatan curah jantung, dan mengurangi tekanan kapiler paru tanpa menyebabkan peningkatan detak jantung dan penurunan tekanan darah. Oke, jadi poin penting dari digoxin adalah bagaimana fungsi ginjal ini ya berbeda antara satu pasien yang bisa dilihat dari nilai serum kreatininnya, itu akan mempengaruhi bagaimana respon klinis dan juga kadar digoxin dalam darah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sudah menyampaikan ada sedikit pengantar tentang pemantauan kadar obat dalam darah, contoh-contoh obatnya yang mempengaruhi, contoh-contoh obat maksud saya yang memiliki indeks terapi yang sempit. Semoga ini membantu Anda semua di dalam nanti pelayanan sehari-hari ketika nanti Anda bekerja, untuk Anda harus tahu minimal contoh-contoh obat indeks terapi sempit ya, dan bagaimana jika nanti bisa dilakukan pemantauan kadar obat dalam darah, karena memang proses pemantauan kadar obat dalam darah ini kan memerlukan biaya yang mahal. Jadi jika memang available di rumah sakit yang Anda yang di tempat Anda bekerja, ya silahkan dilakukan pemantauan. Tapi kita perlu ingat bahwa yang tadi kata kuncinya bahwa respon klinis itu berbeda-beda tiap individu atau tiap pasien. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.